kita sore ini, jadi judul yang diberikan kepada saya adalah kerja keras untuk masa depan anak. Ya, saya highlight 2 frase ya, kerja keras dan masa depan. Ya, objeknya adalah anak. Oke, di dalam ini semua kita mau cari kehendak Tuhan. Apa maksud dan kehendak Tuhan untuk topik ini? Oke. Nah, tadi kita sudah baca ya firman Tuhan, Dr. Selvi sudah baca bagi kita. Namun saya mau sekali lagi ajak ibu-ibu sekalian untuk membaca bersama dengan saya. Ya. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita sore ini. Amsal 22 ayat 6. Mari sama-sama 1 2 ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Loh, Selvi bantu saya mute ya kalau ada yang belum mute. Oke. Jadi saya sudah highlight kata-kata yang akan saya jabarkan sore hari ini ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa maksudnya. Nah, sebelum lanjut saya mau nanya kepada ibu-ibu sekalian. Oke. Ada di antara kita yang pernah sekolah, masuk ke sekolah menjadi orang tua. Ada yang pernah? Atau ada yang kuliah di antara kita waktu kuliah, ada nggak mata kuliah menjadi orang tua? Ya kita berharap ada ya, tapi ternyata nggak ada ibu-ibu. Ya, tidak ada. Dan kita belajar sambil jalan. Ya, tanya kepada ibu muda seperti Lausiarni. Benar nggak? Belajar sambil jalan. Pada saat kita menjadi orang tua, itulah kita belajar menjadi orang tua. On the job training. Ya, tidak ada mata kuliahnya, tidak ada sekolahnya. Namun kita punya firman Tuhan untuk menuntun kita. Ya, firman Tuhan memang tidak terperinci, tapi kita bisa tarik prinsip, ibu-ibu. Dan kalau kita tarik prinsipnya benar, kita lakukan dengan benar, maka berkat Tuhan ada di dalam hidup kita dan anak-anak kita. Oke, jadi sekarang judulnya tadi masa depan, benar? Masa depan ya. Kalau kita mendengar kata masa depan, ibu-ibu bayanginnya masa depan yang berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? Atau 30 tahun? Yang kita pikirkan itu tentang masa depan anak apa sih? Kita pikirkan prestasi akademis, dia harus nilainya 100, terus dia harus A, terus benar ya? Benar ya, seperti itu ya. Terus dia itu nanti kuliahnya harus di sekolah-sekolah terbaik, sekolahnya harus di sekolah-sekolah terbaik, kuliahnya harus di universitas terbaik. Benar? Ya, terus mungkin kita juga pikirkan nanti dia berkarirnya seperti apa, di mana, atau bahkan ada orang tua yang mau modalin usaha anaknya. Benar nggak? Ya, ada jokes ya di antara orang-orang barat, mereka bilang orang timur paling enak jadi anak orang timur. Ya, sekolah dibiayain, kuliah dibiayain, kawin dibiayain, usaha dimodalin. Ya, itu orang Asia memang begitu. Oke. Namun apakah masa depan sampai di situ saja, ibu-ibu? Sampai di situ saja? Sesungguhnya masa depan kita adalah kekekalan. Ya. Catat di dalam hati kita, ketika seorang anak Tuhan percayakan ke dalam tangan kita, ketika dia mulai terbentuk di dalam kandungan kita, di situ titik mulanya. Dia ada titik mula, dia tidak ada titik akhir. Dia akan hidup sampai kekekalan. Setiap manusia hidup sampai kekekalan. Jadi kita perlu mengingat hal ini, mencatat baik-baik dalam hati kita. Dan setiap manusia itu setelah tinggalkan dunia ini, maka dia akan menuju hidup yang kekal. Pilihannya hanya 2. Surga atau neraka. Anak yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kita, tentu kita sayangnya setengah mati, benar nggak? Ya. Dan tentu kita akan berusaha sebisa-bisanya mengarahkan mereka supaya mereka bisa kenal Tuhan, mereka bisa ke surga.
Dan nanti kita semua bisa berkumpul bersama-sama di sorga sebagai anak-anak Tuhan. Itu harapan kita. Itu juga tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita udah sepakat ya, masa depan itu kekekalan. Nah, sebelum melihat lebih lanjut, ayat firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6 tadi, kita mau lihat dulu. Anak-anak adalah milik Tuhan. Ada nggak yang berpikir di antara kita bahwa anak itu milik kita? Ada? Sadar nggak sadar? Mungkin merasa anak itu kayak hak kita, milik kita. Oh tidak ya Ibu-Ibu. Itu anak-anak adalah milik Tuhan. Firman Tuhan katakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandang adalah sesuatu. Intinya adalah anak itu Tuhan yang berikan. Milik Tuhan. Dititipkan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Karena itu, suatu hari nanti kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Intinya, segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, kita akan dan harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk bagaimana kita mengasuh, mendidik, membesarkan anak. Juga harus kita pertanggungjawabkan. Anak yang Tuhan titipkan kepada kita, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Caranya, arahkan mereka ke surga. Oke. Nah, jadi kita sudah sepakat, anak adalah titipan Tuhan dan perlu dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi orang tua itu sesungguhnya adalah seumpama trainer. Ibu-ibu pernah nonton sirkus? Pernah lihat bagaimana berang-berang begitu pintar? Bagaimana lumba-lumba bisa berhitung, bagaimana gajah bisa disuruh ini dan itu. Benar? Itu bagaimana binatang yang sesungguhnya tak bisa apa-apa jadi pintar begitu. Bisa berhitung, bisa begini, bisa begitu. Bagaimana caranya? Itu dilatih, ya. Ada pawangnya, ada pelatihnya. Dan mereka hanya dilatih hal yang sama berulang-ulang setiap hari, berulang-ulang sampai bisa. Baru next, latihan berikutnya. Begitu. Kita orang tua juga demikian, Ibu-Ibu. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Orang-orang yang sudah memiliki anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah remaja, tahu bagaimana sulit melatih anak. Tapi bagaimana kalau kita konsisten, kita bisa melihat buahnya, bisa melihat hasilnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit bersalin ya, saya berbicaranya lebih awal lagi. Rumah sakit bersalin. Ke sana kita interview ibu-ibu yang baru melahirkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru punya baby, anaknya baru lahir. Apa harapan mereka dalam membesarkan anak? Kira-kira mungkin jawaban-jawaban seperti ini yang bisa kita dapatkan ya. Mungkin mereka berharap, oh saya berharap anak saya nanti bisa jadi kebanggaan saya. Oh saya harap anak saya sukses. Oh saya harap anak saya jadi orang kaya. Ada loh ya orang tua yang berharap demikian. Ada juga yang berharap, oh nanti jadi anak yang berbakti. Ya. Semua ini apakah salah? Benar atau salah? Tidak salah, tapi salah kalau jadi hal yang dianggap paling penting. Ya. Kalau kita dalam hati ada berharap anak saya nanti saya berharap dia sukses, tidak salah. Saya berharap anak saya sayang saya, itu tidak salah. Saya berharap dia berhasil dalam pendidikannya, berhasil dalam karya, tidak salah. Tapi salah kalau itu menjadi hal yang paling penting. Oke, itu untuk kita ingat. Nah, saya mau sorot ya ayat 22 ayat 6 ini 3 bagian. Pertama-tama saya sorot kata orang muda. Ya, jadi firman Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, mendidik orang muda, anak kita yang masih muda itu menurut jalan yang patut bagimu. Sekarang saya mau tanya, kalau dengar kata orang muda, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Orang muda. Kita bayanginnya pemuda seperti siapa? Atau pemudi seperti siapa? Seperti itukah? Tunggu dia bertumbuh menjadi pemuda dan pemudi, lalu baru kita didik. Oh, ternyata kemarin di acara tanya jawab Pak Pendeta sudah jawab ya tentang orang muda ini.
ternyata orang muda dalam definisinya ini adalah dari bayi sampai 21 tahun. Jadi kapan kita didik anak kita? Tunggu dia bertumbuh besar menjadi pemuda? Oh tidak. Dari bayi, Bapak Ibu. Ya. Kayak kita mau lihat tahap tumbuh kembang anak ya. Anak ketika lahir itu bergantung penuh kepada kita. Lahir sampai usia prasekolah lah ya. Dia masih bergantung, kita harus kasih makan, kasih minum susu, harus bersihkan dia. Bahkan harus untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain pun dia bergantung kepada kita. Tanpa kita anak mati di tahap ini. Yang kedua, ketika anak udah bertumbuh, ini mungkin usia sekolah ya, usia anggaplah TK sampai dengan SD. Ini anak sudah relatif bisa melakukan banyak hal sendiri, bisa makan sendiri, bisa ke toilet sendiri, tidur pun mungkin sudah bisa mandiri, ya bisa sendiri, nggak perlu ditemenin. Ya. Tapi dalam tahap ini anak masih memerlukan kita untuk menyediakan banyak hal. Masih banyak hal yang mereka perlukan kita. Tahap ketiga ketika anak beranjak remaja, ini mungkin SMP, SMA. Ya. Nah di tahap ini anak paling sulit ditangani. Karena sesungguhnya mereka belum bisa apa-apa, tapi mereka merasa mereka sudah bisa apa-apa. Sesungguhnya mereka belum mengerti banyak hal, tapi mereka merasa mereka sudah tahu banyak hal. Dan tidak mau dikasih tahu. Ya, ini tahap yang sulit. Saya udah lewat. Oke. Nah, berikutnya adalah tahap ketika anak menuju dewasa. Itu kapan? Itu mungkin lulus SMA, ada yang melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, ada yang mungkin bekerja. Di tahap ini anak sudah lebih bisa mengambil keputusan, lebih ngerti banyak hal, lebih dewasa dalam karakter, ya. Namun dalam hal ini masih belum sepenuhnya ya. Kita masih seringkali mereka masih perlu berdiskusi dengan kita. Dan yang terakhir ketika anak mandiri. Mandiri secara karakter, mandiri secara keuangan ketika mereka udah bekerja. Di titik ini kalau mereka tidak dekat dengan kita, mereka tidak akan mencari kita lagi. Mereka akan tangani semuanya sendiri. Oke, pertanyaannya ibu-ibu, kapan kita mulai mendidik? Tadi sudah dijawab di depannya. Kapan kita mulai mendidik anak kita? Secara jujur ya, pengaruh kita paling besar itu hanya di tahap 1 dan 2 aja. 3 udah sulit, ibu-ibu. Saya udah pengalaman lewati semua itu. Ya, kalau 4 sudah minimal. 5, ya semogalah mereka masih mau tanya pendapat kita. Ya, jadi saya pernah dengar satu kesaksian ya, ada satu orang anak perempuan masih sangat kecil. Saya lupa umurnya 9 atau 11, tapi masih sangat kecil. Lahir di China. Pada suatu kesempatan anak ini bisa ikut perlombaan piano di Amerika. Ya, dibawa ke Amerika untuk berlomba. Lawannya mahasiswa sekolah musik. Ya, mahasiswa-mahasiswi dari sekolah musik. Dan anak ini keluar sebagai juara 1. Hebat nggak? Hebat ya, masih kecil. Dan lawannya besar-besar, tapi dia menang. Lalu ketika orang tuanya diinterview, ditanya, wah, bagaimana Anda mendidik anak Anda sehingga bisa menjadi pianis yang begitu hebat ya? Sejak kapan dia mulai diajarin piano? Ada yang bisa tahu jawabannya nggak ibu-ibu? Kira-kira umur berapa anak bisa mulai belajar piano? Kita mungkin bayangin, ya 2 tahun udah hebat lah ya, kalau 2 tahun. Jawabannya mengagetkan. Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan sudah dikasih dengar musik klasik, ibu-ibu. Makanya anak ini begitu hebat. Ya, terekam rupanya. Oke, jadi kalau orang yang mengejar hal-hal seperti ini, mengejar hal-hal yang bagi kita anak-anak Tuhan itu tidak bernilai kekal saja, tahu bahwa harus mulai seawal mungkin, apalagi kita anak Tuhan, ya enggak? Ya. Apalagi kita tahu bahwa anak kita ini jiwanya bernilai kekal, kita pasti mau mengusahakan lebih lagi. Jadi intinya adalah mulai sedini mungkin. Mulai sedini mungkin kita didik anak kita. Ya, orang muda yang di dalam Amsal 22 ayat 6 itu adalah bayi yang lahir di dalam rumah kita, ibu-ibu. Oke,
Nah, sekarang kita mau sorotin istilah kedua, ya, frase kedua, jalan yang patut. Jadi didik orang muda, didik anak ibu-ibu menurut jalan yang patut. Apa sih jalan yang patut itu? Apa jalan yang patut? Jalan yang baik. Saya coba bagi menjadi 3 hal, ya. Jalan yang patut, yang pertama-tama kita harus bekerja keras, ibu-ibu. Menolong anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Nanti uraiannya. Saya kasih dulu garis besarnya. Jadi pertama-tama bekerja keras, menolong anak kita untuk percaya Tuhan sedini mungkin. Ya, karena kalau anak kita udah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka beban yang paling besar itu udah lepas, ya. Kita nggak lagi khawatir anak kita nanti nggak ke surga, kita nggak lagi khawatir anak kita nanti ke neraka. Yang berikutnya adalah bekerja keras membentuk karakter dan kebiasaan yang baik. Oke, nanti saya uraikan, ya. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu bekerja keras menolong anak mengerti tujuan hidup mereka. Ya, jadi tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan, harus hidup dalam rencana Tuhan. Oke, nanti kita ke situ. Sekarang kita lihat poin 1, bagaimana jalan yang patut itu. Jalan yang patut pertama kita menolong anak percaya Tuhan. Ya. Bekerja keras. Hal-hal begini yang kita harus ajarkan kepada ibu-ibu. Kalau hal-hal pendidikan, saya percaya ibu-ibu pintar semuanya. Oke, menolong anak percaya Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Contohnya yang masih punya janin di dalam kandungan saat ini di layar hanya ada Lause Yarni, ya. Bisa putar audio Alkitab, Lause. Bisa putar audio Alkitab supaya anak dengar. Bisa putar lagu rohani supaya anak dengar. Nanti waktu bayi lahir juga bisa lakukan ini. Ya. Nanti setelah mereka agak besar, kita bisa berikan Alkitab anak. Yang kalimatnya singkat-singkat dulu, saya punya. Ya. Alkitab anak, gambarnya cantik-cantik, kalimatnya singkat. Kita bacakan. Ulang-ulang. Anak suka pengulangan. Anak gak bosan, hal yang sama diulang sebulan pun gak bosan. Ya. Nanti kalau kita udah bacain lama-lama, anak kita bisa baca sendiri walaupun dia belum pintar membaca. Dia lihat gambar, dia tahu kalimatnya. Dia lihat gambar, dia tahu kalimatnya. Ya, itu yang saya alamin. Ibu-ibu boleh coba. Mendorong anak bersaat teduh. Ini penting sekali. Ini penting sekali, ibu-ibu. Ya, mendorong anak untuk bersatu teduh. Kita bersyukur untuk pelayanan Gereja GAPI Batam. Ada saat teduh yang disediakan. Ibu-ibu nggak pusing, ya, tinggal suruh anak sana-sana ikut Zoom. Kalau enggak, itu tugas kita loh, ya. Dan kalau kita tidak lakukan, kita lalai loh, ya. Karena ini akan menolong anak untuk terus membentuk kebiasaan yang baik, ya. Terus mendorong anak untuk beribadah di hari Minggu. Sesuatu yang wajib, bukan pilihan. Bukan boleh pergi, boleh enggak. Wajib pergi beribadah. Mengajar anak untuk memprioritaskan Tuhan. Ya. Bagaimana memprioritaskan Tuhan? Kalau ulangan di hari Senin, Minggu nggak usah sekolah Minggu lah. Di rumah aja menghafal sini, tanya jawab sama mama. Begitu? Ya. Atau kalau Minggu itu mulai ujian semester atau ujian akhir semester, sudah nggak usah sekolah Minggu, nggak usah ke gereja, buang waktu, di rumah saja belajar. Apakah itu caranya mengajar anak memprioritaskan Tuhan? Jangan, ya. Atau, aduh jadwal les sudah penuh, hari Minggu lah les Mandarin, nggak apa-apa, hari Minggu kita jadwalkan. Jangan, ya. Jangan lakukan hal seperti ini, meremehkan Tuhan, itu terekam di dalam anak-anak, dan mereka akan meniru kita. Nanti kalau mereka seperti itu, lalu kita tiba-tiba sadar bahwa itu salah, itu udah nggak bisa diubah, sudah terpola, sudah tercetak, ibu-ibu. Jadi kita lakukan hal yang benar sejak mereka kecil, supaya mereka benar seterusnya. Bagaimana kita mendorong anak untuk percaya kepada Tuhan, mendorong mereka untuk melayani, ya, mendorong mereka untuk ikut pelayanan, apa saja. Kalau ada talenta khusus, puji Tuhan. Ya. Kalau ada yang bisa menyanyi, kita dorong ikut paduan suara. Kalau ada yang bisa main musik, kita dorong untuk menjadi pemusik di gereja. Apapun itu. Tapi tanpa talenta spesial pun anak bisa melayani Tuhan, bisa datang lebih awal untuk susun kursi, bisa bantu cuci gelas di dapur, apa saja. Layani anak, lakukan hal untuk Tuhan, motivasinya untuk Tuhan. Didik anak untuk berikan persembahan dan perpuluhan sejak kecil. Kasih uang jajan, dorong mereka untuk sisihkan 1/10.
bawa ke gereja untuk diberikan kepada Tuhan. Jangan keluarkan uang dari dompet kita untuk kasih mereka persembahan, tapi arahkan mereka, sisihkan dari uang jajan. Nanti waktu kerja mereka akan terbiasa. Ya, anak saya bersyukur dalam hal ini mereka tidak lalai. Ya, berdoa bagi anak. Setelah kita lakukan semua itu, ibu-ibu, dua hal yang paling penting adalah berdoa dan menjadi saksi. Kalau kita ngomong doang, omdo kata anak-anak zaman now, omdo ngomong doang ya, NATO ya, no action talk only, anak-anak tidak akan bisa, tidak akan mau meniru kita. Tapi kalau kita memberikan kesaksian yang baik, memberikan teladan yang baik, dan kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, kita berharap anak kita bisa sesuai dengan yang kita kehendaki, ya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, masih dalam jalan yang patut, ya, jalan yang patut. Hal yang kedua, membentuk karakter dan kebiasaan. Ya, ini tuh tiap suku bangsa punya tolak ukur yang berbeda kadang-kadang, tapi secara umum tidak akan jauh-jauh menyimpang kok. Ya, kita arahkan sopan santun dan tingkah laku. Kita arahkan anak-anak untuk simpati dan empati. Simpati dengan perasaan orang, empati dengan kesusahan orang. Ya. Rajin, ringan tangan. Ini hal-hal yang harus kita arahkan. Kebersihan, anak yang jorok juga sulit nanti hidupnya ya. Keahlian sesuai jenis kelamin. Kalau anak perempuan mungkin kita ajarin hal-hal pekerjaan rumah tangga. Anak laki-laki mungkin kita ajarkan, kita minta mereka untuk terbiasa mengerjakan pertukangan sederhana lah ya. Supaya nanti mereka kalau punya keluarga sendiri mereka mampu lakukan itu. Terus tetap ibu-ibu berdoa dan menjadi teladan, menjadi saksi. Ini tidak bisa tidak. Yang ketiga, kita adalah milik Tuhan. Masih jalan yang patut. Jadi tujuan hidup manusia itu apa, ibu-ibu? Pertanyaan untuk kita jawab, mana yang lebih baik? Kehendak saya mau mengejar dalam hidup ini, saya mau mengejar hal yang saya inginkan, saya mau kejar ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Atau kehendak Tuhan yang terbaik. Menurut ibu, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Jawabannya jelas ya. Kita tahu jawaban standar, hanya kita kadang-kadang sulit melakukan. Ya, hidup bukan untuk mengejar keinginan diri sendiri, melainkan harus menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Oke. Sekarang itu tadi hal-hal di rumah ya, di tengah keluarga kita, hal-hal yang ibu-ibu harus lakukan. Kita harus bekerja keras untuk itu. Sekarang saya mau nanya, pendidikan penting nggak? Pendidikan. Ayo. Pendidikan penting nggak? Saya rasa kita sepakat pendidikan penting. Kita tahu pendidikan penting. Oke. Bagaimana kita bersikap dalam mengarahkan anak terhadap pendidikan? Apakah kita mendorong mereka harus selalu juara satu? Harus juara satu. Kalau nggak juara satu, berarti gagal. Apakah kita punya sikap seperti ini? Jangan ya ibu-ibu. Ini bukan sikap yang benar, bukan sikap kita orang Kristen. Karena kalau sikap hati mau menjadi nomor satu, berarti kita mau orang lain harus kalah sama kita, saya harus selalu menang. Dalam hidup kenyataannya nggak bisa seperti itu, dan itu juga tidak benar. Ya. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah mengusahakan yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik. Jadi begini, kalau anak kita adalah anak yang kemampuan maksimalnya 78 atau 80, dan dia pulang dengan nilai segitu, kita harus terima. Kita harus terima. Kita nggak boleh punya sikap merendahkan kalau nilainya maksimalnya cuma segitu ya, cuma 80 atau 78. Tapi kalau anak kita maksimalnya itu dia bisa 100, maka kita harus dorong dia untuk menjadi maksimal 100 itu. Nggak boleh biarkan dia malas dan bawa pulang 90. Ya, intinya adalah mengusahakan yang maksimal. Saya punya teman waktu kuliah, anak ini pintar sekali. Ya. Nah, dia cerita ke saya, kalau adiknya pulang
nilai ulangannya 85, 90 itu mamanya oke, nggak apa-apa, 90 udah bagus. Tapi kalau dia pulang dan 90 dia dihukum. Tahu kenapa? Karena mamanya tahu kalau 90 artinya dia tidak belajar. Kalau dia belajar dia 100. Jadi mamanya hukum dia karena 90 berarti malas. Ya, jadi kita punya sebagai orang tua kita harus punya hikmat seperti itu, melihat anak kita dengan sebenar-benarnya, mendorong dia untuk berusaha optimal, tapi jangan menekan. Oke, ya. Saya rasa kita pintar lah, kita pintar. Yang hal-hal begini nggak usah diajarin. Ya, ini saya hanya sekedar sajikan aja. Kita bisa kasih les tambahan, kita bisa beri motivasi, kita bisa rencanakan keuangan bahkan. Ya, kita nabung, kita beli asuransi, kita udah pikirkan nanti kalau tahun berapa dia mau kuliah di mana, perlu uang berapa, saya harus nabung berapa setiap bulan, asuransi berapa yang harus saya beli. Kita tahu semua itu, kita nggak usah diajarin. Ya. Tapi yang paling penting di dalam semua itu, ibu-ibu, doakan penyertaan Tuhan. Doakan pimpinan Tuhan. Itu yang paling penting. Di luar Tuhan, segala sesuatu sia-sia. Ya. Oke. Dan ingat, jangan sampai secara tidak sadar kita menjadikan pendidikan itu yang nomor satu penting. Lebih penting dari Tuhan, lebih penting dari apapun. Kalau kita bersikap begitu, maka kita tidak sadar sudah menjadikan pendidikan itu berhala, menjadi anak lembu emas kita. Jangan, itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Oke. Ingat, pendidikan hanya alat. Ya, memang dia penting, tapi dia hanya alat. Sekarang bagian ketiga yang mau saya soroti. Ya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Ya, jadi kalau kita didik anak kita sesuai dengan jalan yang Tuhan tentukan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka masa tuanya dia tidak menyimpang, tidak nyasar, tidak tersesat, tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Itu yang kita mau, ibu-ibu. Oke, dalam hidup ini ada banyak persimpangan jalan ya ibu-ibu. Kadang seringkali kita harus dihadapkan pada pilihan A atau B. Ya, anak kita suatu hari juga harus memilih tanpa kita. Kita tidak selamanya ada bersama mereka. Nah, kita berharap mereka tidak menyimpang. Bagaimana mereka tidak menyimpang? Maka biarlah firman Tuhan yang menjadi penunjuk jalan bagi mereka. Sini loh rencana Tuhan. Ikutin jalan Tuhan. Jangan pilih jalan yang salah. Ya, kalau pilihan A dan B. Kalau pilihan A, B, C, D, E, gimana ibu-ibu? Semua kelihatan bagus. Bagaimana memilih? Tetap biarlah firman Tuhan yang menuntun, yang mengarahkan. Ini loh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini loh sesuai dengan rencana Tuhan. Anak kita tidak menyimpang, ibu-ibu. Ya. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita, maka dia akan meluruskan jalan kita, tidak akan menyimpang, ibu-ibu. Jadi tujuan akhir dari kita sebagai orang tua ya, sebagai trainernya anak, tujuan akhir training kita adalah menghasilkan manusia dewasa yang mandiri dan berkenan kepada Tuhan. Mandiri. Ya, saya pernah dikasih tahu di Taiwan ya, katanya anak-anak itu sangat suka sekolah. Ya, sekolah selesai pendidikan dasar mereka masuk S1. Selesai S1 minta S2, orang tua biayain. Selesai S2 mau S3 minta orang tua biayain. Selesai S3 apa yang mereka lakukan? Duduk di rumah minta uang jajan sama orang tua. Tak mau kerja. Ya. Secara pendidikan sukses, tapi hidup tidak benar. Apakah itu yang kita mau? Tidak. Oke lah, anggap anak ini berhasil, pendidikannya berhasil, karirnya berhasil, tapi dia tidak berkenan kepada Tuhan. Mau anak kita seperti itu? Tidak. Ya. Yang kita mau adalah dia berhasil dan dia berkenan kepada Tuhan. Itu tujuan akhir kita. Jadi kita di dalam membesarkan anak, biarlah ini menjadi fokus pandang kita, mengarah ke mereka kepada Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Ya ibu-ibu, tidak ada gunanya kalau anak kita sukses, sekolahnya, sukses karirnya, tapi dia
ke neraka. Dia tidak percaya Tuhan. Itu hal yang paling menyedihkan di dalam hidup seorang tua. Ya, hidup kita sebagai orang tua itu hal yang paling menyedihkan. Nah, kalau kita lakukan Amsal 22 ayat 6 tadi itu, mendidik anak kita sesuai dengan jalan yang patut baginya, dan masa tuanya dia tidak akan menyimpang, maka inilah yang akan kita dapat, ibu-ibu. Kita baca sama-sama. Amsal sama-sama 1-2 ya. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kalau kita didik dengan benar, ini yang kita dapat, ibu-ibu, ya, tentram dan sukacita. Jadi tantangan terakhir buat ibu-ibu, pilih yang mana? Anak yang sukses, kaya raya, tapi tidak takut akan Tuhan. Pilih yang kedua, anak yang biasa-biasa saja, tetapi berkenan kepada Tuhan. Saya tahu jawaban ibu-ibu. Ibu-ibu maunya anak yang sukses dan berkenan kepada Tuhan. Benar nggak? Maunya sempurna, benar nggak? Nggak mau A, nggak mau B, maunya C. Benar? Bisa, ibu-ibu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ingat, cari dahulu kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami di dalam membesarkan anak kami harus ingat selalu untuk fokus kepada Tuhan. Untuk melihat kepada kekekalan. Untuk mengarahkan anak-anak kami untuk datang percaya kepada Tuhan. Dan mengikut jalan Tuhan. Dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa ke surga bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan. Kami serahkan setiap kami yang ada di sini, kami juga serahkan setiap anak yang sudah Tuhan percaya ke dalam tangan kami ya Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang masih bermasalah, masih mengalami pergumulan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa membesarkan anak-anak ini di dalam Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang anaknya mundur rohani atau yang tinggalkan Tuhan, biarlah Tuhan bermurah hati. Dengan suaramu yang lemah lembut, Tuhan panggil mereka kembali kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh kembali hidup di dalam jalan Tuhan. Bermurah hatilah kepada kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu.